Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin. Hari ini materi kita itu judulnya tentang tree ya. Judulnya tentang tree ya. Eh, ini agak sedikit berbeda dengan apa namanya struktur data yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Mulai dari awal itu ada list, terus ada apa set, map dan seterusnya. Kemudian kita juga tahu ada linked list, stack queue ya. Eh, semuanya itu kan struktur data yang apa namanya jenisnya tuh linear ya, linear. Jadi sebenarnya semua yang kita pelajari sebelumnya itu tipenya tuh sama ya, linear. Cuman beda algoritmanya, jadi masalah urutannya aja atau apa cara pengaksesan aja ya, kayak stack sama queue itu kan cuman berbeda masalah cara ngaksesnya aja ya. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama linear. Ya, linear tuh artinya apa? Artinya eh, datanya tuh disusun ya secara satu arah gitu loh, satu garis ya. Ya biasanya digambarin dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas ya. Intinya cuma satu jalur aja ya. Itu linear. Nah, sekarang di pertemuan ini kita mau bahas tentang tree ya. Tree itu struktur data non linear ya. Mirip kayak pohon ya, makanya namanya tree ya. Pohon itu kan akarnya satu ya. Tapi dari akar yang cuma satu tuh dia bisa punya banyak cabang ya. Cabangnya banyak gitu ya. Nah, dari masing-masing cabang nanti bisa bercabang lagi sampai akhirnya tidak terbatas ya. Kalau misalnya tree ini dibikin secara linear itu dia akarnya satu dan dia hanya bisa punya satu batang ya satu cabang ya cuma bisa bercabang satu lagi ya cuma satu terus gitu ya memanjang gitu. Jadi ya itu kalau linear seperti itu ya. Tapi karena tree bukan linear jadi bisa cabangnya banyak gitu. Kenapa kok kita harus pelajari ini? Karena ada beberapa kebutuhan ya, ada beberapa requirement di mana kita nggak bisa lagi pakai struktur data linear ya gitu untuk menyelesaikan suatu problem ya, terutama yang berkaitan dengan AI gitu misalnya ya, atau apa ya yang butuh algoritma yang cukup kompleks itu kayaknya susah kalau pakai linear terus ya. Misalnya gini dari apa namanya dari Jogja gini ya, kalian mau terbang ke mana misalnya ke Italia gitu misalnya ya, ke Eropa ya, Italia gitu. Itu kan kalau kalian coba cari tiket ya pesawat gitu kan ada banyak cara kan untuk menuju ke sana kan, ya, banyak banyak jalan menuju Roma gitu ya. Ke Italia itu kan ada banyak jalan ya. Misalnya dari Jogja gini ke Jakarta dulu, terus nanti mampir ke transit di mana misalnya Singapura, dari Singapura transit ke Jepang, dari Jepang transit ke mana itu baru sampai Italia. Ada juga mungkin dari Jogja langsung direct flight ke Italia ya langsung gitu ya. Ada juga mungkin dari Jogja mungkin ke mana langsung ke Korea gitu, dari Korea ya pokoknya banyak ya jalannya ya. Apa ada banyak jalur gitu loh ya. Nah itu kalau pakai di kita kita apa kita simpan informasi itu ya dari Jogja itu ke Italia ada berapa cara, kemudian kita mau simpan pakai link list atau pakai stack queue itu semua bakal repotnya. Susah itu loh. Bisa tapi susahnya setengah mati ya. Butuh banyak banyak bikin listnya itu apa namanya harus ada banyak gitu ya pointernya, nggak tahu gimana nyusunnya ya, jadi sangat merepotkan. Tapi kalau kita pakai tree ya itu lebih mudah karena kan pada dasarnya emang tree itu kan satu node satu elemen itu kan bisa nyabang ke banyak tempat gitu kan, seperti itu ya, itu contohnya ya. eh, jadi hari ini kita full akan bahas tentang tree ya, apa namanya tree itu apa, terus operasi-operasinya apa aja gitu. Oke, penggunaan tree itu sebenarnya banyak ya. Kayak kita di apa namanya di komputer ya, sistem operasi itu kan kita bikin folder-folder itu kan juga pakai tree ya strukturnya ya. Kita punya drive D gitu misalnya ya di Windows itu ya. Drive D nanti ada banyak folder dalamnya. Nah, tiap-tiap folder bisa punya banyak folder lagi ya, nyabang-nyabang terus ya, nggak tahu sampai berapa banyak ya, unlimited ya, sampai memorinya jebol ya, gitu. Itu kita bisa tampung ya gitu. Terus ini apa ini?
Oh, ini untuk apa namanya? Ini catur ya. Catur. Jadi kayak misalnya strategi itu loh. AI ya, untuk AI. Jadi kalau kalian main catur lawan komputer itu kan komputernya kan bisa cerdas itu ya. Dia kayak bisa mikirin berapa kemungkinan dan berapa langkah ke depan ya. Terus kemudian nanti dia hitung langkah yang paling optimal yang mana. Ya, contohnya di sini ya, kalau kita lihat yang paling optimal tuh ini 100% ya, yang dari ini 0 ini pergi ke mana nih? B4 ya. Dari B4 pergi ke C6 ya, kayak gini. 100% misalnya ya. Itu untuk AI juga bisa ya. Itu intinya adalah yang namanya tree atau graph. Ya, graph itu nanti ada sendiri ya. Sebenarnya tree sama graph itu hampir mirip, cuman bedanya kalau graph itu tidak ada hierarki ya. Kalau tree ada hierarki, cuman itu aja. Jadi tree sama graph hampir sama ya. Intinya dari satu titik itu kita bisa pergi ke lebih dari satu titik ya. Kemungkinannya bisa banyak ya. Itu karena non linear tadi ya. Tapi kalau linear itu dari satu titik ya cuman bisanya ke satu titik yang lain gitu. Seperti itu. Oke, nah, ini juga apa? Ini kan game tic-tac-toe ya. Tic-tac-toe. Jadi kalau misalnya pertama masih kosong, kemudian saya taruh pertama kali di mana? Di tengah gitu misalnya ya. Nah, terus kan musuh kan harus mikir ya, harus mikir mau naruh di sebelah mananya gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian ya nih nyabang-nyabang sampai banyak banget ya. Itu ini juga contoh tree yang lain. Ya, ini untuk decision decision tree ya. Untuk decision support system ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ada yang pernah pakai ya kayak gini ya. Biasanya tuh kalau kalian komplain, saya pernah nyobanya tuh komplain itu internet ya, internet IndiHome itu ya, IndiHome atau apa ya pas itu ya. Saya lupa. Pokoknya saya coba ini troubleshooting gitu ya, troubleshooting ke CS-nya, tapi yang balas itu kayaknya chatbot itu ya. Kemudian bukan chatbot sih, tapi dari aplikasinya ya. Dari aplikasinya tuh kayak ada menu buat komplain, tapi nanti buku yang balas bukan orang, tapi ya dari aplikasi itu sendiri. Jadi pertama suruh ngecek itu apakah lampu modem Anda menyala biasa, menyala kedip-kedip atau mati. Nanti pilih yang mana. Oh, nyala kedip-kedip misalnya. Terus apakah kabelnya tersambung dengan benar? Nah, gitu. Terus saya cek benar itu. Terus ya nyabang-nyabang kayak gitu ya. Sampai nanti akhirnya ketemu kesimpulan terakhirnya itu apa gitu. Ya. Itu juga pakai tree ya, pakai tree. Kemudian nah ini juga contoh yang lain, website ya. Ini untuk website itu juga pakai tree, struktur DOM ya, DOM tree, dokumen object model ya, DOM itu singkatan dari dokumen object model ya, itu juga bentuknya tree ya. Ya HTML itu isinya strukturnya pakai tree ya. Gitu. Ya itu contoh-contoh implementasi dari tree ya. Contohnya seperti itu. Eh, jadi yang namanya tree itu intinya adalah dia struktur data nonlinear ya. Ada dua sebenarnya, tree sama graph itu dua-duanya nonlinear ya. Cuman yang kita bahas sekarang tree. Nah, bedanya tree sama graph itu, tree itu ada namanya hierarki ya atau tingkatan. Sedangkan graph itu nggak punya tingkatan. Jadi semua semua node itu setara ya, levelnya sama. Kalau tree itu setiap node itu levelnya bisa berbeda ya, bisa berbeda. Jadi ada node yang bertindak sebagai parent atau orang tuanya, atau bisa juga node sebagai child ya atau anaknya gitu. Jadi kayak kayak family tree, kayak struktur keluarga gitu loh. Ada ayah, ada anak, ada cucu, ada kakek, nenek ya, kayak gitu ya. Seperti itu tree. Kemudian nah ini tree itu merupakan ini ya, struktur data rekursif ya. Kenapa disebut rekursif? Karena sebenarnya dia itu dari parent-nya itu sama child-nya itu sebenarnya isinya sama ya, disusun dengan struktur yang sama ya, paling beda value-nya aja ya. Seperti itu kan kalian misalnya apa namanya sama orang tua kalian, atau mungkin bisa kalau sudah punya anak kan juga pasti kan spesiesnya sama gitu. Ya nggak mungkin ada
apa namanya, orang tua atau induknya spesies A itu anaknya spesies X gitu ya. Misalnya apa namanya, kambing gitu terus beranak anaknya sapi gitu kan nggak mungkin ya. Gitu. Sama pasti ya. Jadi kalau orang tuanya kambing anaknya juga kambing gitu ya. Orang tuanya sapi anaknya juga sapi gitu. Ya ini rekursif maksudnya di situ. Kalau parentnya itu tipenya node, ya node A gitu misalnya, anaknya juga node A gitu. Ya, node X ya node X ya sama gitu. Disusun disusun dari kelas yang sama. Ya, kelas node ya. Seperti itu. Ya. Kemudian nah ini ya, ini tree. Tree itu ada beberapa istilahnya apa ya, beberapa penyebutan ya. Ada beberapa istilah yang kita pakai dalam sebuah tree ya. Tree itu kan pasti punya anu ya, node yang berada di posisi paling atas ya. Dan node itu tidak punya parent ya. Jadi di atasnya node ini nggak ada siapa-siapa lagi. Nah, ini disebut sebagai root ya, root atau akar ya. Ya istilahnya kalau manusia ini manusia pertama gitu ya, yang diciptakan. Ini manusia pertama kan nggak punya orang tua ya, bener nggak? Diciptakan langsung ya. Eh, di sini disebutnya sebagai root ya atau akar. Nah, dari sini itu bisa punya child ya, punya anak ya, punya anak. Nah, di sini A itu punya anak B sama C ya. B sendiri punya anak D sama E ya. D sendiri punya anak satu G ya. G itu nggak punya anak. Nah, ketika sebuah node itu tidak punya anak ya, mentok sampai bawah sendiri, itu disebut sebagai leaf ya, leaf. Itu yang paling bawah. Jadi node yang nggak punya anak ya, itu disebut sebagai leaf ya atau daun gitu. Ini kan akar nih. Yang paling atas tadi akar ya. Node yang tidak punya parent disebut sebagai root atau akar, sedangkan node yang tidak punya anak disebut sebagai leaf atau daun. Nah, yang di tengah-tengah ini disebutnya apa? Ini disebut sebagai branch ya. Ini nggak ada kayaknya di sini ya. Branch atau node internal. Node internal atau node branch ya. Branch itu artinya apa namanya, cabang ya. Node branch itu adalah node yang punya orang tua dan punya anak ya. Itu namanya branch ya. Gitu. Jadi B terus D terus E itu namanya node branch ya. C juga sama, branch, cabang. Gitu. Karena dia punya orang tua dan punya anak. Seperti itu ya. Tambahan aja ya itu. Nah, kemudian eh, ada juga istilah subtree ya. Subtree itu ya anaknya ya beserta keturunannya. Jadi misalnya B ya, ini node B dan keturunannya itu adalah merupakan subtree dari A ya. Kemudian C sama F itu juga subtree dari A ya. Nah, di sini E dan keturunannya itu merupakan subtree dari B ya, seperti itu. Itu juga ada istilah seperti itu. Jadi istilahnya ada macam-macam, tadi ada root, ada leaf, ada branch ya, ada subtree ya. Itu kemudian oh ini ada ding. Ini anu apa namanya? Node, ada juga yang disebut sebagai ini ya, node internal sama node eksternal ya. Node eksternal itu ya node yang paling bawah atau leaf tadi ya. Leaf sama eksternal itu sebenarnya artinya sama ya. Leaf ini loh. Itu adalah node yang paling bawah ya. G H I C F ya benar ya kan. G H I C F ya, atau eksternal ya. Nah, kalau internal tuh node selain selain eksternal, selain yang paling luar ini disebut sebagai internal ya. Ini semua internal. Gitu. Itu penyebutan yang berbeda ya, internal eksternal ya. Jadi eksternal itu yang paling luar, internal pokoknya selain yang paling luar itu internal, termasuk rootnya ini juga internal ya. Gitu. Itu cara lain ya, cara lain untuk menyebutkan node ya. Nah, kemudian apa namanya? Ini contoh struktur dari tree ya. Jadi di sini itu hubungannya tuh selalu parent and child ya. Parent and child. Jadi si A ini parent, child-nya siapa? Child-nya ada tiga ya, B, C, D. Ya. B itu child dari A, C juga child dari A, D juga child dari A. Ya, gitu. Nah, sementara kalau bagi E sama F, D itu parent ya. D ini parent dari E sama F. Gitu. Sedangkan E itu child dari D,
F child dari D juga, ya. Gitu. Jadi kalau suruh jawab ini child dari node D adalah ya ini E sama F, ya. Gitu. Itu strukturnya ya, parent and child, ya. Kemudian kalau pakai istilah yang tadi ada apa? Ada internal, eksternal, root, leaf, branch, ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau root itu hanya ada satu ya, yang namanya root itu pasti cuma satu, ya. Kalau yang lainnya bisa banyak ya. Inner inner node ya, internal node atau leaf maupun eksternal itu bisa lebih dari satu, tapi khusus root itu pasti hanya satu, ya. Yaitu yang paling atas ini, ya. Gitu. Dia bisa disebut sebagai root, bisa juga disebut sebagai inner atau internal, ya. Gitu. Nah, di sini dia punya 3 child ya. 32, 76, 88. Nah, 32 ini merupakan inner karena punya parent and child, terus kemudian 76 ini dia bukan inner karena dia nggak punya child. Jadi dia itu sendiri adalah child, ya. Gitu. Karena dia tidak punya child, tidak punya leaf, ya di bawahnya nggak ada siapa-siapa, maka dia itu leaf itu sendiri, ya, leaf atau external node, ya. Gitu. Sedangkan yang paling kanan 88 dia punya anak ya, punya anak dan punya orang tua, maka dia internal ya atau inner seperti itu. Oke, kemudian nah ada juga ini ya. Tree itu apa namanya? Kita juga bisa ngukur berdasarkan tingginya ya, tinggi dari sebuah tree. Nah, tree di sini tuh tingginya 4 ya. Cara ngitung tinggi gimana? Nah, kita harus nyari node yang paling bawah ya atau paling dalam ya. Node paling dalam. Nah, misalnya paling dalam tuh ya ini ya antara G, H sama I kan. Ini kan sama tingginya ya. Dari situ tinggal dihitung aja. Kalau misalnya node itu hanya satu, G doang itu misalnya ya berarti tingginya hanya satu. Kemudian kalau di atasnya ada parent ya tinggal dihitung aja. Jadi ini kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4 ya. Berarti tingginya 4 ya. Mau dari manapun sebenarnya sama ya. Dari H juga sama ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga I juga sama 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya dari G ini dia punya child lagi X gitu misalnya, berarti kita ngitungnya dari X. 1, 2, 3, 4, 5, tingginya 5 ya. Nggak bisa dari yang lain ya, karena ada yang di bawahnya lagi ya, ada yang lebih dalam. Nah, kalau yang di contoh gambar ini kan yang paling dalam kan ada 3 ya. GH ini kan tingginya sama sebenarnya ya. Tingginya sama. Jadi ya mau dari ngitungnya dari yang manapun sih sama aja hasilnya ya. Hasilnya tetap tingginya ketemu 4 gitu. Terus apa lagi ya? Itu tadi height ya, tinggi ya. Kemudian ada lagi depth. Kalau depth itu ngitungnya dari atas ke bawah ya, dari root ke bawah. Dan dia apa namanya? Ya misalnya contohnya saya mau mengukur depth-nya dari E berapa. Ya tinggal dihitung dari atas saja. Ini 1, 2, 3. Berarti E ini depth-nya ini sorry. Depth-nya ini mulai dari 0 ya. 0, 1, 2 ya. Berarti ini depth-nya 2. E ini 2. Kalau H berapa ya? Tinggal dihitung 0, 1, 2, 3. Berarti H ini 3. Kedalamannya 3 ya. Jadi kalau depth itu ngitungnya dari 0 ya, root ini dihitung sebagai depth-nya 0, terus tinggal turun ke bawah itu nambah 1, nambah 1, nambah 1 terus ya. Gitu. Kalau yang height itu ngitungnya dari 1 ya, dari 1. Tapi ada juga yang ngasih levelnya itu mulai dari 0. Ini sebenarnya tergantung kesepakatan aja sih. Ya, ada yang apa namanya? Ada yang ngitungnya dari 1, ada yang dari 0. Cuman kan height itu kan ngomongin ketinggian ya. Tinggi itu kan bahasa Inggrisnya kan level ya, level. Nah, kalau kalian naik tangga ya, level itu kan kita kan nggak pernah ya dengar ada bangunan itu lantai 0 itu kan nggak ada ya. Artinya kan pasti lantai 1 ya, lantai 1, lantai 2. Lantai 0 itu nyebutnya biasanya ground gitu ya. Ground terus di atasnya biasa kadang-kadang ada yang nyebutnya upper ground ya atau lower ground bawahnya ya. Tapi kalau lantai level 0 itu kan nggak ada ya. Lantai apa bangunan di lantai 0 itu nggak pernah ada ya. Pasti selalu kalau lantai ya lantai 1 ya level 1 gitu. Kayak gitu kan ngitungnya. Ya. Ya tapi ya balik lagi ya tergantung itu kesepakatan ya. Ngitungnya dari mana, pakai dasarnya 0 atau 1 ya. Nggak ada yang salah sebenarnya ya. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Ya.
Kemudian ini masih ngomongin depth ya, kedalaman. Ya ini masing-masing nilai kedalaman ya. 0, 1, 2, 3 ya. Kalau height ngitungnya dari bawah ya. Jadi yang paling bawah ini selalu 0 ya. Nah, kalau misalnya tadi di sini punya anak lagi satu, berarti di sini headnya satu ya, ini satu, ini juga satu, ya, gitu. Cara ngitungnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak tentang jenis-jenis tree, terus istilah-istilah pada tree, ya. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Nggak ada? Oke, lanjut kalau gitu. Oke, tree itu pada dasarnya ada beberapa macam ya. Cuma kalau dibagi jadi dua bagian, ada dua macam, ya kita bisa sebut yang satu general tree, yang satu binary tree. Ya, general tree itu tree yang ya tree sembarang ya, maksudnya anaknya bebas mau punya berapapun, ya nggak dibatesin, ya mau banyak mau sedikit atau nggak punya juga nggak apa-apa, gitu. Itu general tree, ya bisa punya child jumlah berapapun, ya gitu. Lalu ada satu lagi namanya binary tree, ya. Kalau binary tree itu tree yang sudah ikut program KB. Anaknya maksimal hanya dua, ya. Maksimal dua, nggak bisa lebih. Kurang ya bisa, cuma punya satu ya nggak apa-apa. Itu tapi maksimal mentok cuma dua, gitu. Kenapa kok dibatasin cuma dua? Ya karena eh, untuk mengimplementasikan algoritma tertentu, gitu ya. Jadi dua child ini biasanya kita sebut sebagai left sama right ya, kiri dan kanan gitu. Child kiri itu khusus untuk operasi apa, child kanan khusus untuk apa gitu. Dibedainnya kayak gitu ya. Contoh yang paling gampang itu untuk sorting ya. Jadi child yang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu nanti untuk angka yang lebih kecil dari node-nya itu sendiri ya. Sedangkan child yang di kanan itu untuk angka yang lebih besar ya. Misalnya gitu. Ya, untuk sorting bisa. Itu yang contoh yang paling mudah ya. Oke, ya ini alasannya kenapa kok binary tree dibatasi cuma dua ya ini ya. Dipakai dalam banyak algoritma ya. Dipakai di macam-macam algoritma. Ya, kalau general tree itu justru malah malah susah ya, algoritmanya malah dikit ya. Kenapa? Karena jumlah jumlah childnya nggak terbatas gitu loh. Kita nggak bisa atur, jadi ngeloopnya malah susah gitu ya. Jadi di tiap child itu bisa jadi punya anak 100 atau 1000 ya, atau sejuta ya, kita nggak bisa tahu. Di node yang lain bisa jadi nggak ada anaknya juga, nah kan bingung kan jadinya kan. Kita mau nerapin aturan susah. Nah, kalau yang binary tree kan gampang ya. Tinggal cek aja kiri ada anaknya enggak. Itu kalau ada ya coba diakses ya. Sedangkan terus kanannya ada enggak anaknya. Kalau ada ya diakses juga. Ya, kalau enggak ada ya gimana ya sudah gitu. Jadi cuman ngitungnya kiri sama kanan aja gitu. Itu kalau yang binary tree. Tapi kalau yang general kan kita harus ngitungnya enggak tahu jumlahnya berapa kan. Soalnya kan suka-suka ya gitu. Oke, kemudian ini apa namanya, contoh implementasi ya general tree ya, contoh implementasi dari general tree itu. Jadi nodenya ini sebenarnya simple ya, isinya datanya berapa, kan tree itu kan punya nyimpen nilai juga ya. Nah, selain nyimpen nilai, dia juga nyimpen ini, nyimpen childnya ya. Childnya biasanya pakainya linked list, kalau enggak ya list ya, atau array ya kayak gini, karena bisa banyak ya gitu. Nah, kemudian cara makanya gimana ya? Tinggal ini aja. Rootnya ini dibikin nodenya berapa nilainya 18 itu misalnya. Terus dari rootnya kita ambil childnya. Nah, childnya kita masukin node baru 20, kita masukin lagi node baru gitu ya. Nah, ini akan di-assign node yang 20 ini akan di-assign indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Nah, berarti ketika saya akses rootnya childnya 0, berarti yang ditembak adalah yang 20 ya. 20 itu nambah child baru ya, node 15 ya. Kemudian nambah lagi di child 0
ya. Dia itu 20 lagi ditambahin punya anak lagi 17 ya. Terus kemudian node 19 itu kan indeksnya kan 2 ini ya. Berarti kenanya ke 19 ini di append ya 20. Ya, berarti 19 punya child ya isinya angka 20 gitu. Sebenarnya gampang ya implementasinya ya. Malah nggak serumit yang kemarin ya. Nggak serumit apa namanya link list gitu. Terus apalagi queue, priority queue itu kan malah algoritmanya bikin pusing ya. Nah, ini terlihat gampang ya karena ini general tree ya. General tree kan memang nggak ada algoritma, memang ya mungkin ada algoritma tapi nggak advance gitu loh. Maksudnya tuh bukan jarang-jarang aja dipakai untuk implementasi algoritma tertentu ya gitu. Tuh, ini general tree. Nah, berikutnya kita bahas binary tree. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum masuk ke sini tentang binary tree? Adakah yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Oke, kita lanjut ke binary tree. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau binary tree itu beda dengan ini ya, dengan apa? General tree. Di sini child-nya itu kita setnya pakai ini ya, ini pakai list ya, karena bisa banyak. Kalau binary tree karena maksimal hanya dua, kita bisa bikin variabel fix aja, statis gitu, left sama right. Ya. Ya sama kayak itulah, kayak link list itu kan, yang double link list itu kan punya pointer ref sama next ya, dua pointer. Nah, tree juga sama ini, cuma namanya left sama right gitu aja ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke implementasinya, kita lihat jenis-jenis binary tree. Ya, binary tree itu sebenarnya ada banyak macam juga ya. Ada banyak macam juga ya. Ada yang namanya full binary tree ya. Jadi full binary tree itu adalah binary tree di mana apa namanya? eh, tree-nya tuh kalau punya anak itu harus dua, intinya gitu ya. Kalau punya anak, anaknya harus dua gitu. Jadi eh, istilahnya punya punya anak dua atau enggak sama sekali gitu. Jadi kalau punya anak hanya satu nggak bisa ya. Itu full binary tree. Jadi semua node itu harus punya dua child ya. Kecuali yang paling bawah ya. Yang paling bawah ini nggak harus punya anak nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ini punya anak ya harus dua langsung gitu ya. Itu full binary tree ya. Full binary tree. Terus kemudian kalau apa namanya? Itu full ya. Yang ini complete ya. Complete binary tree ya. Complete binary tree. Bedanya apa sama full binary tree? Kalau complete binary tree itu ini ya, semua level itu harus terisi node ya, semua level ya. Ya kecuali pada level yang paling bawah ya. Itu nggak harus full terisi ya. Maksudnya liftnya ini nggak harus, tapi kalau yang di atasnya itu harus complete ya, kayak gitu. Nah, kalau yang ini nggak bisa disebut sebagai complete binary tree karena di sini level 2 ini nggak ada isinya ya, ya mentok di sini aja, harusnya beranak lagi gitu. Ya. Terus yang di sini beranak lagi. Karena yang diizinkan untuk apa namanya? Nggak terisi, hanya yang ini aja, liftnya aja. Gitu ya. Ini bukan, jadi ini bukan complete binary tree ya. Jadi complete binary tree itu binary tree yang paling sempurna ya, yang paling full. Ya, istilahnya begitu. Ya, yang paling apa ya, yang paling komplit lah istilahnya ya, namanya juga komplit ya, ya apa ya istilahnya ya. Ini sempurna gitu ya, full dua. Nah, kalau ini kan masih timpang gitu ya, timpang ya. Kalau ini kan penuh ya, ini penuh. Yang ini nggak tahu ini gambar apa nih ya, kayaknya ini PPT gitu ya, cuman apa namanya, sorry. Oh, yang paling ini paling sempurna tuh yang ini, sorry, perfect ya, perfect gitu. Perfect, saya lupa ada lagi yang namanya perfect ya. Oh ada, jadi ini full, complete, perfect ya.
Tapi kalau diterjemahkan tuh itu ya, artinya kan sebenarnya sama ya. Itu ya. Full itu kan penuh ya, komplit ya komplit. Full penuh sama komplit kan sebenarnya mirip ya artinya ya. Terus ada lagi perfect ya, sempurna ya. Nah, ternyata yang penuh ini yang namanya ini apa namanya? Perfect ya, gitu. Perfect. Dan kalau perfect tuh ini liftnya harus komplit ya, full full terisi. Jadi nggak boleh ini misalnya hilang satu atau hilang dua nggak boleh kan jadi kosong ya. Perfect tuh harus penuh. Kalau yang ini berarti ini tetap disebut sebagai komplit bisa ya. Komplit bisa. Kalau komplit tuh intinya selain yang paling bawah, selain level paling bawah itu harus komplit. Ya, ini kan penuh nih. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada ya. Perfect kan berarti kan. Nah, kalau yang bawahnya nggak diisi nggak apa-apa, yang paling bawah. Sedangkan kalau yang ini, yang perfect itu paling bawah pun juga harus penuh ya. Yang paling bawah juga harus penuh terisi ya. Kalau yang ini masih boleh kosong ya. Paling bawah masih boleh kosong. Tapi yang di atas-atasnya harus terisi. Kalau yang full binary tree yang di atasnya juga masih boleh kosong ya. Masih boleh kosong. Intinya cuman lift-nya aja yang harus dua kalau kalau punya sorry kok lift-nya. Kalau ya kalau lift punya anak, anaknya harus dua ya atau kosong aja sekalian gitu. Terus apa lagi nih? Balance balance binary tree ketika tinggi wah susah definisinya. Tinggi dari tree-nya itu adalah log n ya. Log n. Jadi kalau misalnya apa namanya? Ini tree-nya 1 2 3 4 5 6 7. Tree-nya kan isinya 7 data ya. 7. Nah, log dari 7 itu berapa sih? Itu yang jadi height-nya ya. Seperti itu. Log dari 7 itu ya mungkin sekitar 2 apa 3 gitu kali ya. Ini kan tingginya 3 ya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Gitu. Nah, kemudian selisih tinggi kiri kanan tidak boleh lebih dari satu ya. Jadi di sini nggak boleh punya anak lagi kan selisihnya jadi dua. Ya. Ini kan kosong, ini kan ada satu, kan selisihnya satu berarti masih oke. Tapi kalau ini punya anak lagi nggak boleh. Nah, kalau ini punya anak boleh. Ya, ini punya anak juga boleh. Tapi jangan yang ini nggak boleh punya anak gitu. Jadi kayak ngelangkahi gitu ya. Nah, itu dilarang. Ya, di sini dilarang. Oke, kemudian ini ada lagi, yang tadi apa sih jenis binary tree? Oh ya, jenis yang lain lagi itu degenerate atau skewed binary tree. Jadi tree yang hanya boleh punya satu child. Nah ini saya juga nggak tahu fungsinya buat apa. Kalau tree-nya cuma punya satu child. Ya karena kan pada prinsipnya dia sama kayak linked list jadinya kan. Ini head-nya, ini next, next, ini terakhir tail-nya kan gitu kan. Ya, itu namanya degenerate binary tree. Cuman yang kita sebenarnya ini cuma jenis struktur aja ya dari sisi struktur. Tapi sebenarnya kalau nanti waktu implementasi program sebenarnya kode programnya sama aja sih. Gitu. Semuanya ini kode programnya sama. Kan cuma ngomongin struktur aja ini ya. Oke, kemudian eh, apa namanya? Di sini kan tree kita bakal bikin ADT-nya ya nanti sih waktu praktikum ya. Nah, di sini ada beberapa operasi ya pada binary tree ya. Jadi ya sama kayak ADT pada umumnya. Kalau kemarin kan ada stack itu kita kenal ada push sama pop ya. Kemudian waktu Q ada NQ sama DQ kan untuk operasi-operasinya. Nah, tree ini ya ada insert ya, ada traversing. Traversing itu penjelajahan ya. Tujuannya biasanya buat pencarian atau ngeprint ya. Kemudian terakhir delete ya, hapus ya gitu. Jadi ada insert, ada traversing, ada delete ya. Tiga ini. Itu yang utama. Ya, insert tuh nambah data jelas ya. Traversing itu apa namanya? Buat ya tadi buat ngeprint semua data kan nggak linear ya ini ya. Kalau linear enak, kita tinggal next 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 aja atau kalau nggak akses indeksnya mulai dari 0 sampai n gitu ya. N-1 ya tercetak lah gitu. Tapi kalau tree kan bisa nyabang kiri sama kanan. Nah, yang harus dipilih duluan yang kiri apa yang kanan kan gitu. Ya, sedikit lebih susah ya. Kemudian ini ada delete ya, hapus data. Oke. Nah,
Untuk menjelajah sendiri kan tadi saya bilang ya, yang diakses data yang kiri dulu atau ada yang data yang kanan dulu. Nah, ternyata emang bisa dua macam, boleh kiri dulu, boleh kanan dulu, atau boleh tengah dulu kalau mau. Ya. Nah, ini makanya ada yang namanya pre-order traversal, in-order traversal, sama post-order traversal. Nanti outputnya beda soalnya, ya. Hasilnya tuh berbeda. Kalau kita ngakses kiri dulu, tengah dulu, atau kanan dulu, itu hasilnya beda. Ya, gitu. Oh, ini contoh visualisasinya. Bisa dilihat di sini. Oke, saya coba klik. Oh, ini apa? Oh, ini sudah ada kode programnya ya. Ini apa nih? Bentar. In order. Oh, ini in order traversal. In order tuh tengah dulu ya. Kita coba. Nah, ini outputnya hasilnya. Ya. Ini binary tree yang sudah diinputkan secara urut ya. Pakai aturan binary tree itu tree-nya itu pokoknya data di sebelah kiri itu pasti lebih kecil daripada node itu. Jadi ini kan nodenya kan angka 5 ya. Nah, di sini ini pasti semuanya kurang dari 5 gitu. Nggak ada yang lebih dari 5 ya. Segini ini. Yang di sini itu pasti lebih gede dari 5 ya. Ini lebih besar dari 5 gitu. Nah, ini in order hasilnya ternyata urut ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita coba yang pre-order ya. Pre-order. Hasilnya seperti apa? Oh, ternyata 5 duluan ya. Kalau yang pre-order itu yang di print pertama pasti root-nya ya, pasti root-nya gitu. Dan berakhir di node yang paling kanan bawah ya. Kebanyakan berakhirnya di sini sih, kanan bawah sih. Kalau yang in order tadi, wah hilang ya. In order tadi dia yang di print pertama adalah yang kiri bawah ya, dan diakhiri yang kanan bawah ya. Jadi yang di print pertama kiri bawah tuh pasti nol ini ya. Nol ini yang pasti yang pertama kali di print. Nah, nol terus nanti naik ke parentnya, terus gantian yang kanannya, terus naik 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 naik, kalau sudah habis baru yang sebelah kanan. Jadinya bisa urut. Jadi uh, in order itu di printnya mulai dari yang kiri bawah, terakhir yang kanan bawah. Kalau pre-order itu yang di print pertama adalah root-nya dan diakhiri ke kanan bawah. Nah, kalau post order ya, post order gimana? Nah, kita lihat yang jelas post order itu nanti yang terakhir root-nya malah ya, kebalikan sama yang ini ya, in order ya. Jadi root-nya nanti di posisi paling akhir ya. Yang pertama itu yang kiri bawah ya. Kiri bawah ini yang paling pertama, terus naik naik naik, naik. Nanti terakhir baru ini, baru root-nya ya. Ini yang paling belakang. Oh, limanya nggak dicetak ya. Nanti terakhir di sini limanya. Itu yang post order. Nah, kan limanya kan terakhir ya. Gitu. Nah, terus kita pakai yang mana? Ya, itu tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhannya ya, mau untuk apa dulu. Ya, kalau pengen ngeprint secara urut ya pakai ini in order ya. In order ini bakal hasilnya akan urut ya, urut. Kalau yang ini pre-order itu kita bisa dapetin node yang paling dalam dulu ya, paling dalam dan paling kiri ya. Dan ini modelnya seimbang, rootnya tuh pasti di tengah kalau yang ini ya, pre-order ya. Ini kan sini 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 sini. Coba kita lihat ya, rootnya rootnya di depan, yang di tengah tuh yang in order tadi, sorry ya, in order tadi rootnya di tengah, yang pre-order rootnya di depan ya, depan,
terus turun ke kiri, 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 ya. Intinya dia akan ngabisin sisi kiri dulu, ya. Baru nanti yang kan yaitu ilustrasinya, ya. Kemudian, nah ini pembentukan binary tree, ya. Node yang di input pertama kali pasti jadi root, ya. Ini jelas 56 ini pasti root, ya. Kemudian 24 ini taruh mana? Nah, sesuai aturan ini tadi binary tree, karena 24 itu lebih kecil dari 56, maka 24 taruh sebelah kirinya 56, ya. Kemudian yang 78 karena lebih besar dari 56, taruh sebelah kanannya, ya. Gitu. Nah, sekarang 12 taruh mana? Ya karena 12 lebih kecil dari 56, taruh sebelah kirinya. Tapi kan kirinya udah dipakai 24 tadi, ya. Ya sudah, berarti 12 dikompar sama 24. Nah, gitu caranya, ya. Oh, ini ada kok ini. Nah, ini. Jadi pertama kan 56 ini kan sebagai root, ya. Ini diinputin pertama. Kemudian 24 kan diinputin di kiri karena kan masih kosong kirinya, ya. Oke, kemudian 78 taruh kanannya 56 karena masih kosong juga. Nah, sekarang 12. 12 kan lebih kecil dari 56, ya. Taruh sebelah kiri. Tapi kirinya ternyata sudah ada. Ya sudah dikompar aja sama yang ini, ya. Oh, ternyata 12 lebih kecil, taruh kirinya sini. Nah, kayak gitu caranya, ya. Itu 29 gimana? 29 kan lebih kecil dari 56, ya. Taruh kiri. Ya, ternyata kirinya sudah dipakai. 29 bandingin sama 24. Oh, ternyata lebih gede. Ya, yang di sini belum dipakai, ya. Taruhlah 29, ya. Gitu. Ya kayak gitu cara inputnya, ya. Jadi ini memang sesuai aturan di mana yang kecil itu di kiri, yang gede di kanan, ya. Makanya kalau perlu ya kita bisa ngeprint secara urut, ya. Tadi pakai in order tadi hasilnya bisa urut, ya. Gitu. Kemudian ini traversing, ya, traversing breadth first, ya, breadth first. Jadi ini mulai dari level yang paling atas, terus level 1, level 2 dan seterusnya, ya. Jadi yang pertama kali di print adalah 56 jelas, ya, rootnya, ya. Kemudian yang di print kedua adalah level bawahnya yaitu 24 sama 78, ya ini. Terus yang berikutnya lagi adalah level bawahnya lagi 12, 29, 63, 81. Ini. Nah, terakhir ya yang paling bawah sendiri 33 sama 98. Itu. Ini breadth first. Ini adalah algoritmanya, ya, namanya BFS atau breadth first search, ya, untuk pencarian, ya. Ada lagi nanti namanya deep first search, ya. Deep dalam, ya. Oke, oh ini untuk traversing, ya, contohnya kalau mau dipraktekin, ya. Pre-order, ya, pre-order itu yang paling apa rootnya duluan, ya, itu akan di print, ya. Kemudian urutannya rootnya terus kiri terus kanan, ya. Nanti ininya dulu di print, ya, kiri terus kanan, ya. Berarti dari sini ke kiri dulu, ya. Nanti kalau sudah selesai baru nanti naik karena ini udah di print sekarang kanannya, ya. Nah ini kalau punya kiri, ya kirinya dulu di print tapi kan nggak ada, jadi yang kanan di print. Itu jadi 56, 24, 12, 29, 33, bener nggak? 56, 24, 12, 29, 33, bener ya? Nah jadi setelah ini habis diakses semua, baru dari 56 turun ke yang sebelah kanan, gitu, ya. Seperti itu caranya. Itu pre-order. Kalau yang in order itu yang diakses pertama adalah yang kiri bawah, ya. Paling kiri, ya paling kiri kan ini, ya, dan paling bawah. Jadi 12 itu pasti duluan, terus naik itu di print, terus kanannya, ya. Gitu. Jadi ini modelnya kiri, tengah, kanan, ya. Kalau yang pre-order kan tengah, kiri, kanan, ya. Kalau post-order kiri, kanan, tengah. Itu rumusnya, ya. Kayak rumus main game itu, ya. Game apa? Game berantem biasanya, ya. Game Tekken atau Dragon Ball itu kan rumusnya kan itu, ya. Atas, bawah, kiri, kanan, terus pencet apa, lingkaran segitiga gitu. Ya ini ya sama, ya. Jadi tadi ya diingat-ingat, ya, pre-order itu adalah urutannya adalah tengah, ya, kiri, terus kanan, ya. Jadi kalau ini tengah dicetak dulu, kalau sudah kirinya, nah kirinya kan dicetak nih. Nah karena kirinya ini punya anak, ya kirinya lagi, ya kirinya punya anak, ya kirinya lagi sampai kirinya habis, ya. Kalau kirinya sudah habis, tadi kan rumusnya tengah, kiri, kanan, ya sudah berarti kirinya habis, ya kanannya gitu, ya. Kalau yang in order tadi kan kiri, tengah, kanan, ya.
Jadi yang paling kiri dulu mana? Ini punya kirinya ada nggak? Wadah. Ini kirinya ada nggak? Wadah. Ini kirinya ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, ini berarti paling kiri. Ya, ini dulu, terus tengah, ya atas ini, baru yang kanan. Gitu. Kalau yang post order itu kiri, kanan, tengah ya. Ini dari sini kirinya ada nggak? Oh ada. Dari sini ada kirinya nggak? Oh ada. Ya, ini dulu yang diakses. Nah kalau ini sudah, kanannya dulu. Nah sini. Oh kanannya sini ternyata ada. Ya ini dulu berarti. Ya. Gitu. Ini sudah selesai baru atasnya. Gitu. Jadi urutannya 12, 33, baru 29 ya. Nah ini bener ya. 13, sorry. 12, 33, baru 29. Kalau 33 nanti punya yang kiri, mana dulu? Ya kan tadi urutannya kiri, tengah, kanan ya. Berarti kirinya dulu. Ya, tapi karena nggak ada ya sudah. Gitu. Kemudian kalau mau ngapus node gimana? Nah ini tergantung dari binary tree-nya. Masalahnya binary tree itu punya aturan tertentu ya. Jadi kalau misalnya ini nih saya contohkan, saya pengen ngapus node 78 misalnya, ya. Nah, kalau ini 78, ini saya hapus, terus gimana nasibnya yang di bawah, yang 63 sama 81 gimana ceritanya gitu loh. Nah, yang 63 apakah yang naik ke atas ini 63 atau yang 81 terus yang mana gitu loh. Iya kan? Bener nggak? Ini misalnya hapus node ini loh. Nah, misalnya hapus 78 terus yang naik siapa? Yang 63 atau yang 81? Bingung kan? Ya itu. Itu kembali lagi ke aturannya, ya. Jadi binary tree itu pasti punya aturan. Nah, aturannya gimana? Gitu. Jadi ngapus node di binary tree memang nggak ada nggak boleh sembarangan ya. Jadi apakah ada aturan khusus? Ya, kalau ada ya ikutin aturannya. Ya. Nah kalau ini kalau leave node itu ya bisa langsung dihapus. Yang paling bawah ini nggak masalah. Tapi kalau yang punya parent sama punya child ini ya kacau ya. Kalau dihapus ya. Nah ini makanya kalau leave ya hapus langsung. Tapi kalau bukan leave ya pilih satu node yang berada di paling kanan dari tree untuk menggantikannya. Berarti yang diambil yang kanan ya. Yang sisi sini ini naik ya. Gitu. 81 naik ke sini, 63 jadi sebelah kirinya 81 ya. 98 setara sama 63 jadinya ya. Ini naik satu tingkat. Gitu. Nah, nanti yang binary tree itu eh, dibahas khusus ya secara mendalam di sini ya. Di binary search tree gitu yang minggu depan ya. Oke, nah ini kalau mau ngapus ya binary tree, kalau mau ngapus yang leaf ya langsung aja. Tapi kalau ngapus yang B, ya ini yang repot ya. E-nya harus naik, F-nya harus naik ya. Gitu. Ini binary tree biasa, implementasinya hanya seperti ini ya. Ini left-nya, ini modelnya left sama right ya, left node sama right node. Left-nya mau diisi apa, right-nya mau diisi apa, gitu. Simple ya, simple. Oke. Oh, sudah habis. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ini masih dasar-dasarnya aja, jadi tree sederhana ya, baik yang general maupun yang binary ya, nggak ada algoritma tertentu. Nah nanti baru yang minggu depan kan binary search tree itu baru kita ngomongin algoritmanya ya. Ada yang mau ditanyain kah sampai di sini? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, kita ketemu lagi jam 3 ya. Kita ketemu jam 3 ya. Nanti langsung kita bahas untuk prakteknya ya. Cuma prakteknya mungkin malah nggak sebanyak di teorinya ya, yang dipraktekin ya. Nanti lebih ke yang general tree ya. Nanti yang binary tree secara spesifik sih minggu depan ya. Gitu. Oke. Jadi nanti tree pada umumnya terus ngitung height, ngitung depth ya. Kayak gitu. Ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu nanti setengah jam lagi berarti ya. Kalau gitu saya tutup kelasnya ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.